Bosku, jangan lupa subscribe, like dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian bisa mengetahui update terbaru dari channel Mapis Kempis. Bab 3481, Kecurigaan Suzaku. Ini bukan karena Ye Junlin sengaja meragukan Xiao Feng. Aku hanya lebih memperhatikan Xiao Feng, melihatnya tiba-tiba keluar. Semua orang menoleh. Terutama Qinglong 5. Mereka baru saja mengajukan pertanyaan kepada Xiao Feng. Boom. Ini adalah ledakan dari biru untuk Xiao Feng. Apa yang Anda takutkan? Tuan benar-benar meragukan dirinya sendiri. Gong Qianqiu juga mengharapkannya. Tapi Gong Qianqiu mengatakan bahwa dia tidak boleh diekspos. Untuk sementara waktu, Xiao Feng menjadi gugup. Dia tergagap karena bingung. Ini terlihat seperti masalah. Mata Ye Junlin segera menjadi sedikit lebih dalam, menatap Xiao Feng. Xiao Feng tercengang. Mengetahui apa yang harus dikatakan sekarang tidaklah cukup. Ada kekurangan. Guru sangat pintar, dia bisa melihatnya. Tidak juga, katakan saja dengan jelas. Tepat ketika dia hendak mengatakan, kelima Qinglong tersenyum, "Bos, Anda tidak tahu. Xiao Feng sudah lama memutuskan kontak dengan wanita dari Zenmoshi. Kami telah melihat wanita itu, sulit untuk mengatakannya. Ini bukan sesuatu yang Xiao Feng bisa tangani. Terlebih lagi, Zenmoshi adalah musuh kita. Xiao Feng mengerti kebenaran ini. Sejak kehilangan kontak. Dalam periode khusus, Xiao Feng lebih waspada daripada kita." Xiao Feng tidak menyangka bahwa Qinglong dan beberapa orang berkata dengan santai, dan benar-benar membantunya membersihkan pengepungan. Xiao Feng mengerutkan bibirnya. "Ya, Tuan, kami sudah lama kehilangan kontak. Saya takut malu, jadi saya tidak pernah berani mengatakannya." "Oh, tidak apa-apa." Ye Junlin tersenyum. Memang, jika bukan karena Qinglong dan beberapa lainnya, Ye Junlin akan curiga. Setelah Xiao Feng pergi dari sini, ini berbahaya dalam gelap. Itu hampir ditemukan. Benar saja, apa yang dikatakan Qianqiu benar. Ragukan dirimu sekarang. Begitu Qianqiu terpapar, guru akan langsung memperlakukannya sebagai musuh. Jadi dia akan melakukan yang terbaik untuk melindungi Gong Qianqiu. Bagaimanapun, Gong Qianqiu tidak dapat diungkapkan. Dia bahkan akan dengan sengaja mengungkapkan informasi kepada dirinya sendiri untuk menarik orang keluar. Xiao Feng juga tahu bahwa tuannya tidak akan meragukan dirinya sendiri. Yang dia curigai adalah orang dari divisi setan kota yang dia kenal. Ekstra hati-hati lain kali. Guru menatap dirinya sendiri, maka dia tidak mungkin melakukan kesalahan. Setelah kelima Qinglong pergi, Suzaku tiba-tiba berkata, "Apakah menurutmu Xiao Feng tidak normal?" "Ah, aku tidak merasakannya." Yang lain berkata dengan terkejut. Suzaku tampak curiga. Lagi pula, aku selalu berpikir bahwa dia tidak normal. Baru saja, dia jelas tidak malu, tetapi gugup, seolah-olah ada sesuatu yang tak terkatakan. Qilin juga berkata, "Ya, kamu tidak mengatakan apa-apa. Aku tidak menyadarinya. Apa yang bos katakan tadi sepertinya telah menusuknya. Ini agak tidak normal. Mendengarkanmu, sepertinya seperti ini." Tahu apa yang akan dijawab Xiao Feng? "Ini salah kami karena cepat." Beberapa orang menjawab. Xuan Wu berkata dengan marah, "Kalau begitu, haruskah kita memberi tahu bos?" Qinglong menggelengkan kepalanya. "Jika tidak ada bukti langsung, Anda tidak bisa mengatakan apa-apa. Beritahu bos, seolah-olah kita sengaja menabur perselisihan. Ini. Kita hanya saja itu tidak normal, bukan karena Xiao Feng benar-benar memiliki masalah. Jika itu benar-benar hanya khayalan kita, maka masalahnya akan menjadi besar. Xiao Feng sangat ingin membalas kita, itu tidak pantas bagi kita untuk mengatakan ini. Ini seperti kita menyalahkan dia. Kita tidak boleh mengatakannya." Pada akhirnya, semua orang setuju bahwa masalah ini tidak boleh disebutkan. Tidak dapat menyebabkan ketidakbahagiaan dan kerenggangan di antara semua orang. Ye Junlin yang sangat malu.
Tapi Suzaku merasa perlu menatap Xiao Feng selanjutnya. Lihat apakah perasaan Anda salah. Bab 3482, pergi ke pengawas surgawi. Dia sensitif dan merasa mungkin ada masalah dengan Xiao Feng, jadi dia harus mengawasinya. Dia bahkan harus bertanya pada teman-teman Tenjinji. Karena sebagai seorang wanita, dia telah melihat Gong Qianqiu, dan wanita ini tidak sederhana. Tampaknya Xiao Feng sangat tergila-gila padanya. Rasanya tidak normal saat itu. Tetapi Xiao Feng kemudian mengatakan bahwa itu langsung rusak, dan dia sedikit tidak yakin. Ditambah apa yang terjadi baru-baru ini, dan kegugupan Xiao Feng ketika dia menyebut wanita ini. Ada sesuatu yang tidak biasa di mana-mana. Suzaku adalah seorang wanita, jadi dia sangat curiga sehingga dia berpikir dengan hati-hati. Di sisi lain, Gong Qianqiu sangat gugup. Meski kali ini lolos. Tapi dia tahu dia masih dalam krisis. Bahkan krisisnya tidak kecil. Selanjutnya, Ye Junlin akan memeriksa dirinya sendiri ke segala arah. Master Tulang juga terpapar. Dia sangat membantu. Dan Shen Tianjian dan Zhen Moxi tidak bisa menyembunyikannya lama-lama. Segera mereka akan tahu bahwa ada masalah internal. Dan begitu mereka menyelidikinya, ruang hidup mereka akan sangat kecil. Anda harus tumbuh dewasa sebelum mengekspos diri sendiri. Inisiatif harus sepenuhnya ada di tangan Anda sendiri. Daripada dibawa pergi oleh orang lain. Jika tidak, Anda akan mati dengan menyedihkan. Jika alien Xuanming ditemukan, mereka juga bisa melawan untuk sementara waktu. Kalau tidak, semua perhatian sekarang tertuju pada dirimu sendiri. Ini banyak masalah. Ayo tingkatkan dirimu dengan gila-gilaan dulu, kan? Gong Qianqiu awalnya ingin melahap semua keterampilan utama divisi Zenmo. Tapi ini bukan saat yang tepat, dan jika aku mengagetkan ular itu akan merepotkan. Tapi Gong Qianqiu masih punya cara. Ada banyak harta dan ramuan obat di Shen Tianjian dan Tianyijian. Terutama pengawas medis surgawi telah menyimpan semua obat ajaib dalam sejarah Zhen Moxi. Banyak tanaman obat yang mengubah hidup. Jika Anda mengambil satu, kekuatan Anda akan meningkat secara dramatis. Hanya saja obat ajaib dari pengawasan Tianyi bukan untuk dikonsumsi orang biasa. Seperti Gong Qianqiu sebelumnya, saya takut jika dia hanya minum pil, dia akan meledak dan mati. Tidak tahan sama sekali. Itu dibuat dengan semua harta yang dikumpulkan oleh penyihir kota. Saya tidak tahan sebelumnya, tetapi sekarang Gong Qianqiu benar-benar dapat menanggungnya. Untuk mengambil semua obat ajaib, kekuatannya harus ditingkatkan ke level tertentu. Pada saat itu, sangat mungkin untuk bergulat dengan Ye Junlin. Sekarang Gong Qianqiu adalah orang yang terluka, tetapi tidak ada yang memperhatikannya. Memeriksa adalah memeriksa orang lain. Untuk saat ini, dia dibebaskan dari kecurigaan. Bahkan jika dia pergi keluar untuk melakukan sesuatu, tidak ada yang akan meragukannya. Bagaimanapun, dia terluka, dan ada alibi. Yang lain masih terluka parah, sementara Gong Qianqiu pulih sepenuhnya. Di tengah malam, Gong Qianqiu meninggalkan situs lama Zhen Moxi. Datang ke tempat di mana Shen Tianjian bersembunyi selama bertahun-tahun. Alamat ini secara alami tidak diketahui orang lain, tetapi tidak dapat disembunyikan dari Gong Qianqiu yang kuat. Segera setelah itu, Gong Qianqiu datang ke sini. Sekarang dengan kekuatannya, dia dapat dengan jelas merasakan nafas atau sumber energi yang kuat. Dia sangat sensitif tentang hal itu. Sepertinya agak salah. Bagaimana Shen Tianjian bisa ada begitu banyak? Mustahil. Saya tahu semua keberadaan kuat mereka. Mengapa ada begitu banyak? Itu. Gong Qianqiu tidak peduli tentang hal lain. Langsung ke dokter. Hari dokter relatif tenang. Di posisi paling terpencil dari Shen Tianjian. Tidak ada seorang pun. Itu karena Tianxi Yufeng Tianxi dari pengawasan Tianyi lebih suka ketenangan. Dia selalu memurnikan obat sendirian. Dan dia tidak bisa mentolerir gangguan orang lain. Oleh karena itu, Yufeng Tianxi hampir menjadi satu-satunya di aula pengawas Tianyi.
Kecuali dua murid yang menunggu di luar, tidak ada seorang pun di sana. Setelah Gong Qianqiu datang, dia langsung membunuh dan menelan keduanya. Kemudian dia memasuki aula pengawas medis surgawi. Siapa? Sebuah suara dingin segera datang. Bab 3483, hancur. Seperti yang diharapkan dari Yu Feng Tianxi. Apakah kamu menyadarinya? Gong Qianqiu tersenyum. Saya pikir saya menyelinap diam-diam. Tapi saya tidak berharap untuk menemukannya segera setelah saya masuk. Meskipun Yu Feng Tianxi terobsesi dengan pemurnian obat, kekuatannya tidak buruk sama sekali. Dikatakan bahwa itu bahkan di atas Dugu Tuo. Hanya saja dia hanya memurnikan obat dan tidak peduli dengan hal lain. Jika tidak, Dewa Tianjian juga berada di bawah kendalinya. Bahkan Tianxi berikutnya adalah dia. Sekarang Gong Qianqiu terkejut. Yu Feng Tianxi ini sekarang adalah orang pertama di divisi Zenmo. Dugu Tuo tidak cocok. Tianxi tidak datang. Dia yang paling kuat. Saya tidak mengharapkannya. Jadi saya memilih yang paling kuat. Yu Feng Tianxi Feng tampan, seperti remaja. Tapi matanya menatap Gong Qianqiu. Juga melihat ada sesuatu yang salah. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Yu Feng Tianxi bertanya lagi. Tidak ada yang lain. Datang saja untuk makan semua obat ajaib di pengawasan Tianyi. Gong Qianqiu tersenyum. Bisakah kamu meminum semua obat ajaib itu? Apakah kamu tidak takut meledakkan dirimu sendiri? Yu Feng Tianxi mencibir. Tidak ada yang bisa menelan semua obat ajaib yang dia miliki di sini. Ketakutan paling ekstrim hanya 3 atau 4. Benar-benar mustahil. Gong Qianqiu mencibir dengan jijik. Hehe, saya baru saja menelan 3/4 inti energi belum lama ini. Tidak apa-apa menelan semua obat ajaib Anda. Apa? Begitu kata-kata ini keluar, wajah Yu Feng Tianxi sangat berubah. Ini sebenarnya kamu. Meskipun dia berkonsentrasi pada pemurnian obat, dia tahu persis apa yang terjadi di luar. Ini aku. Suara Gong Qianqiu baru saja jatuh, dan seluruh orang segera bergerak. Menekan Yu Feng Tianji dengan kekuatan absolut. Meskipun Yu Feng Tianxi kuat, dia tidak setingkat dengan Gong Qianqiu. Gong Qianqiu sekarang menjadi eksistensi yang dekat dengan Ye Junlin. Itu bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh level Yu Feng Tianxi. Yu Feng Tianxi tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Dalam sekejap, dia terkendali dan tidak bisa bergerak sama sekali. Aku tidak akan melahapmu dulu. Tunggu sampai aku melahap semua obat ajaib di pengawas Tianyi. Setelah itu, Gong Qianqiu membersihkan semua obat ajaib di aula utama pengawasan Tianyi. Semua itu bisa ditelan. Singkirkan semua yang tidak bisa ditelan. Ini pada dasarnya adalah semua penyimpanan divisi setan kota. Tapi obat ajaib di sini adalah tingkat tertinggi. Kali ini Gong Qianqiu dengan sengaja mengendalikannya, dan tidak akan ada lagi penglihatan ketika kekuatannya ditingkatkan. Bahkan tidak akan ada gerakan. Tentunya hal ini juga tidak terlepas dari bantuan sang master tulang. Yu Feng Tianxi tetap di tempatnya dan tidak bisa bergerak, jadi dia hanya bisa melihat Gong Qianqiu naik level. Poin kuncinya adalah bahwa semua pil obat yang dia sempurnakan dengan hati-hati ditelan oleh Gong Qianqiu. Darahnya lebih buruk daripada membunuhnya. Tapi dia tidak bisa. Ini adalah mentalitas yang sama dengan 10 jenius teratas. Karena tidak ada orang yang dekat dengan pengawas medis surgawi sama sekali. Hanya 2 orang yang bisa mendekat dibunuh oleh Gong Qianqiu. Karena itu, tidak ada yang tahu apa yang dilakukan Gong Qianqiu di penjara Tianyi. Dia tidak terburu-buru, dan perlahan menelan obat ajaib. Dapatkan lebih kuat langkah demi langkah. Kali ini, Yu Feng Tianxi menyaksikan tingkat pertumbuhan Gong Qianqiu yang lain. Hah? Gong Qianqiu merasa bahwa dia juga berkembang. Sebelumnya, inti energi hanya bisa menelan 3/4-nya. Tapi sekarang dia merasa dia bisa menelan lebih banyak. Saya kira itu karena kekuatannya. Tubuh dan tulang akar juga semakin kuat. Sekarang bisa melahap lebih banyak. Hampir semua obat ajaib di pengawasan Tianyi tertelan. Tapi juga sampai batasnya.
Masih banyak yang tersisa. Tapi dia ingin mengambil semuanya. Dan kamu. Aku akan mengambilnya juga. Gong Qianqiu juga membawa Yu Feng Tianxi pergi. Faktanya, tidak ada gunanya melahap atau tidak melahap Yu Feng Tianxi. Terutama dia ingin membawa orang ke Bone Master. Saat itu, Master Bone secara pribadi dikeluarkan dari pengawas medis surgawi oleh Yu Feng Tianxi. Ini balas dendam untuk Master Tulang. Bab 3484, Konspirasi di Penjara Zenmoshi. Hahaha. Seberapa kuat aku? Setelah Gong Qianqiu keluar, dia merasakan kekuatan tertinggi di tubuhnya, dan dia harus tertawa terbahak-bahak. Ini terlalu menakutkan. Hahaha. Ye Junlin, aku tidak jauh darimu sekarang. Aku merasa bisa bertarung denganmu. Percaya diri. Pada saat ini, Gong Qianqiu sangat percaya diri. Ini adalah dasar dari kekuatan. Dia bisa melawan Ye Junlin. Akhirnya menunggu saat ini. Yu Feng Tianxi menatapnya dan sedikit takut. Dia hanya merasakannya pada Tianxi yang menghilang. Tapi dia tidak tahu kemana Tianxi pergi. Jika ini terus berlanjut, siapa yang bisa menghentikan Gong Qianqiu? Saya khawatir seluruh divisi Zenmo akan berada dalam bahaya. Bahkan Zenmoshi akan dihancurkan oleh wanita ini. Mengerikan. Dia tidak bisa membayangkan konsekuensinya. Gong Qianqiu, yang hendak pergi, tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Hah, saya akan pergi ke Sentianjian untuk melihat." Ketika dia pertama kali datang, Gong Qianqiu merasakan banyak napas yang kuat, lebih banyak lagi dari yang dia harapkan. Sekarang kekuatannya telah meningkat, dia lebih sensitif. Kekuatannya melonjak, dan dia bisa merasakan sumber energi lebih banyak. Sekarang, dia bahkan lebih yakin bahwa ada banyak ahli yang lebih kuat di Sentianjian yang tidak bersalah. Ini tidak normal. Ada banyak Master Sentianjian, tetapi sekarang ada puluhan kali, atau bahkan hampir 100 kali. Jelas ada masalah besar. Ini menunjukkan bahwa ada master lain di Sentianjian. Sentianjian menyembunyikan divisi Zenmo. Mungkin Dugu Tuo punya konspirasi. Gong Qianqiu dapat melihat bahwa Dugu Tuo memiliki konspirasi, dan dia ingin mengambil alih Zenmoshi dan menjadi Tianxi yang sebenarnya. Tianxi pergi, dan sekarang tampaknya ada masalah besar dengan Sentianjian. Dia ingin melihat rahasia apa yang disembunyikan Sentianjian. Artinya, dia cukup kuat sekarang. Jika tidak, dia juga akan merasakan nafas halus ini. Sekarang dia lebih kuat dari sebelumnya. Sebelumnya, dia merasa bahwa dia adalah dewa, di atas semua makhluk hidup. Dia bisa mengendalikan hidup semua orang. Tapi sekarang berbeda. Dia merasa hampir menyatu dengan dunia. Dia adalah surga dan dia adalah bumi. Dia bisa merasakan segalanya antara langit dan bumi. Bahkan hal-hal kecil. Itu sebabnya itu terlalu kuat. Jadi dia bisa merasakannya dengan jelas. Segera dia datang ke tempat Master Sentianjian, di mana napas dan energi berfluktuasi. Dia ingin melihat siapa itu. Tempat di mana kelompok orang ini berada juga merupakan tempat paling rahasia dari Sentianjian, dan jelas tidak nyaman untuk menunjukkan wajah mereka. Itu juga tempat yang tidak dapat ditemukan orang lain. Ini semakin menegaskan ide Gong Qianqiu. Segera, dia datang ke tempat ini sesuai dengan fluktuasi energi. Dia juga membawa Yu Feng Tianxi bersamanya. Ketika Yu Feng Tianxi datang ke tempat ini, dia juga terkejut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa akan ada tempat seperti itu di Sentianjian. Kuncinya adalah ada begitu banyak master yang tersembunyi di sini. Dari mana asalnya? Jelas. Bahkan Yu Feng Tianxi tidak tahu. Meskipun dia memurnikan obat, dia harus mengendalikan urusan Sentianjian. Jika dia tidak tahu, maka ada sesuatu yang salah. Gong Qianqiu melihat ekspresi Yu Feng Tianxi dengan jelas. Ini mungkin mengerti apa yang terjadi. Diperkirakan Dugu Tuo membesarkan banyak orang kuat tanpa izin. Anggota Sentianjian yang lain bahkan tidak mengetahuinya. Bahkan Yu Feng Tianxi pun tidak. Masalah ini lebih besar. Gong Qianqiu tersenyum.
kamu harus tahu bahwa divisi Zenmo saat ini tidak seperti yang kamu bayangkan. Jika kamu fokus pada pemurnian obat dan berdiri lebih awal, tidak apa-apa. Ini seperti ini ketika diserahkan ke Dugu Tuo. Sekretaris Yu Fengtian tidak berdaya. Semuanya sudah terlambat. Karena kamu juga penasaran, maka aku akan menunjukkannya padamu. Gong Qianqiu membawa Yu Fengtianxi jauh ke dalam tempat ini. Ini adalah tempat terlarang bagi para dewa. Yu Fengtianxi tidak tahu, apalagi yang lain. Segera mereka datang ke area pertemuan master. Ternyata mereka. Gong Qianqiu tampak terkejut. Bab 3485. Keberadaan 5 elemen akar dan tulang spiritual. Sebaliknya, masuk jauh ke dalam, perlahan-lahan menyusup, dan kendalikan seluruh divisi setan kota selangkah demi selangkah. Sekarang Gong Qianqiu yakin bahwa semua ini ada hubungannya dengan Dugu Tuo. Saya tidak tahu apakah Dugu Tuo yang bertanggung jawab, atau dia hanya boneka. Inilah mengapa dia ingin mengendalikan divisi penindasan iblis dan menjadi pemimpin. Gong Qianqiu menebak. Ada kemungkinan besar bahwa dia adalah alien Xuanming. Saya khawatir ini adalah sesuatu yang tidak akan dipikirkan oleh semua orang di Departemen Sihir Kota. Sekarang pemimpin divisi Zenmo ternyata adalah alien Xuanming. Mereka langsung menembus ke dalam Sentianjian. Kontrol penuh dari divisi setan kota. Metode ini benar-benar sempurna. Tidak ada yang mengira akan seperti ini. Tampaknya divisi sihir penekan bersatu, tetapi sebenarnya divisi sihir penekan dihapuskan. Itu sudah dikendalikan oleh ras alien Xuanming. Gong Qianqiu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Siapa sangka bahwa mekanisme otak utama Zenmo Si ternyata adalah musuh terburuknya sendiri. Yu Fengtianxi benar-benar luar biasa. Siapa yang mengira bahwa bagian dalam divisi setan kota sudah membusuk seperti ini? Itu sebenarnya dikendalikan oleh ras alien Xuanming. Dia terobsesi dengan pemurnian obat, dan sebagai hasilnya. Ketika Tianxi pergi, dia secara khusus menyuruhnya untuk melihat Zenmo Si dan tidak terlalu terobsesi dengan pemurnian obat. Sekarang semuanya dibuat olehnya. Ini juga bencana. Gong Qianqiu di depannya juga merupakan malapetaka bagi divisi setan kota. Divisi setan kota telah berakhir. Ini adalah perasaannya yang dalam. Jika dia tidak ditangkap oleh Gong Qianqiu, dia pasti akan marah ketika dia melihat adegan ini, dan bahkan turun untuk melawan alien Xuanming di tempat. Lupakan saja sekarang. Tak berdaya. Jadi itu. Situasi ini. Saya khawatir bahkan jika Tianxi kembali, dia mungkin tidak dapat berubah. Belum lagi tidak lagi. Dia tidak punya pilihan. Mereka semua adalah tahanan. Gong Qianqiu tidak pergi secara langsung, tetapi dia mati di antara orang-orang Xuanming alien. Apakah wanita ini juga? Gong Qianqiu menemukan ibu negara Sentianjian di antara alien Xuanming. Itu adalah istri Dugu Tuo. Gong Qianqiu mendengar dari tuannya bahwa istri Dugu Tuo di masa lalu luar biasa, dan dia dijarah oleh banyak orang. Dikenal sebagai ibu negara. Pada akhirnya, itu diambil oleh Dugu Tuo. Dan dia telah mendengar sebuah cerita. Tampaknya ada alien yang kuat di masa lalu. Dan ada seorang wanita yang sangat kuat, tidak peduli penampilan atau kekuatannya. Dia benar-benar luar biasa. Tapi kemudian ras alien ini langsung dimusnahkan oleh divisi penindasan iblis. Wanita ini juga sudah mati. Sepertinya ibu negara adalah sisa dari ras asing. Gong Qianqiu bergumam pada dirinya sendiri. Dia menduga bahwa keduanya sebenarnya adalah orang yang sama. Ras alien itu tidak sepenuhnya musnah. Tetapi seseorang selamat. Wanita pertama ini. Ibu negara aktif dalam ras alien Xuanming. Jadi jelas ini adalah orang dari ras alien. Gong Qianqiu menjadi semakin yakin. Setelah masuk jauh ke dalam ras alien Xuanming, dia menemukan tempat di mana sekelompok orang melindunginya. Ada fluktuasi energi yang relatif besar di dalamnya. Ini seperti seseorang sedang berkultivasi. Gong Qianqiu segera menyelinap ke dalamnya. Benar saja, ada triknya. Hah. Itu. 5 elemen tulang roh akar spiritual.
Gong Qianqiu membuat penemuan besar lainnya. Dia benar-benar menemukan 5 elemen tulang roh akar spiritual di sini. Seseorang sedang berkultivasi, dan 5 elemen akar dan tulang spiritual sangat kuat, dan energi spiritual di sekitarnya berkumpul secara liar di sini. Tentu saja, alien Xuanming menggunakan kekuatan gaib yang hebat untuk mengisolasi nafas. Tapi ini tidak sulit bagi Gong Qianqiu. Gong Qianqiu dengan cepat melihat siapa orang dengan akar spiritual 5 elemen itu. Meskipun orang ini jarang muncul, dia tahu siapa itu. Putra Dugu Tuo, Dugu Xiao. Orang ini juga sangat berbakat, mungkin sedikit lebih kuat dari 8 bakat hebat Sentianjian. Namun, akar belakangnya terluka dan menjadi limbah. Selama bertahun-tahun, saya telah mencari akar spiritual dan tulang yang cocok untuk transplantasi. Saya tidak berharap untuk memenuhi 5 elemen dari 5 elemen tulang spiritual Qinglong. Hanya saja urusan Dugu Xiao bersifat rahasia. Hampir semua orang di Departemen Sihir Kota tidak tahu. Bab 3486, Alien Xuanming ditemukan. Ketika Yu Feng Tianxi melihat sekelompok orang ini, dia tercengang, matanya akan terbang keluar. Ini jelas merupakan hal paling mengejutkan yang pernah dia temui dalam hidupnya. Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin mereka? Bahkan jika dia membunuhnya, dia tidak akan pernah membayangkan bahwa itu adalah sekelompok orang di sini. Gong Qianqiu tidak pernah berharap itu adalah mereka. Luar biasa. Dia menghitung segalanya, dan dia tidak pernah berpikir itu akan menjadi mereka. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti pepatah bahwa tempat paling berbahaya adalah tempat teraman. Tepat. Yu Feng Tianxi membuka mulutnya cukup lebar untuk menelan sebutir telur. Ini bahkan lebih mengejutkan daripada melihat kekuatan Gong Qianqiu barusan. Ada hal seperti itu di Sentianjian. Ada orang seperti itu. Gong Qianqiu tersenyum. Jangan katakan itu kamu. Bahkan aku terkejut. Tidak pernah berpikir bahwa Dugu Tuo akan melakukan hal seperti itu. Aku berkata bagaimana mereka menghilang. Gong Qianqiu hanya bisa tidak terduga. Zhenmo ada keberadaan lain di perusahaan yang bisa menyaingi dia. Dalam hal akal, itu sebanding dengan dia. Tampaknya setiap orang memiliki hantu. Ini tidak mudah. Meskipun Yu Feng Tianxi tidak dapat berbicara, dapat dilihat bahwa dia sangat terkejut. Gong Qianqiu memandang orang-orang di bawah dan tertawa pelan. Aku sudah lama mencarimu, dan aku berkata bagaimana kamu menghilang. Di sini, sangat sulit untuk menemukan tempat untuk menembus sepatu besi, dan itu tidak perlu usaha untuk mendapatkannya. Aku menemukanmu. Gong Qianqiu sedikit bersemangat. Tuhan benar-benar membantunya. Apa yang dia pikirkan? Meski prosesnya sulit, hasilnya semua bagus dan lancar. Dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Orang-orang ini tidak lain adalah yang lain. Itu adalah ras alien Xuanming yang dicari oleh Gong Qianqiu dan Ye Junlin. Tidak ada yang akan mengira bahwa ras alien Xuanming sebenarnya ada di penjara Sentian. Lawan terbesar dari divisi sihir kota ini, kedua belah pihak telah bertarung untuk waktu yang lama, dan mereka menganggap satu sama lain sebagai musuh yang mati. Tapi sekarang alien Xuanming sebenarnya berada di penjara Sentian. Di organisasi kepala divisi setan kota. Ini adalah sesuatu yang tidak terpikirkan oleh siapapun di Zenmoshi. Itu juga yang tidak diharapkan oleh Gong Qianqiu dan Yu Feng Tianxi. Organisasi otak utama mereka sebenarnya berkolusi dengan ras alien Xuanming. Bahkan dapat dikatakan bahwa sekarang Sentianjian dikendalikan oleh ras alien Xuanming. Dugu Tuo baru saja mengambil alih divisi Zenmo, yang berarti bahwa seluruh divisi Zenmo berada di bawah kendali ras alien Xuanming. Dipahami. Semuanya sudah jelas. Mengapa alien Xuanming tidak pernah muncul meskipun mereka ada? Menurut masa lalu, alien Xuanming pasti sering bertarung dengan Zenmoshi. Ras alien Xuanming adalah ras alien yang berperang, dan dulunya merupakan pertempuran gelap dengan Zenmoshi. Kedua belah pihak sedang bertarung atau sedang dalam perjalanan untuk bertarung. Akibatnya, belum ada pertempuran sekarang. Kedua, alien Xuanming kejam dan haus darah.
Bergerak berarti genosida. Oleh karena itu, setelah divisi Zenmo dibagi menjadi faksi-faksi besar, dia takut pada ras alien Xuanming sampai mati. Bagaimanapun, mereka tidak bersatu sekarang, dan alien Xuanming dapat dikalahkan satu persatu. Jika alien Xuanming diprovokasi, mereka pasti akan dimusnahkan. Jadi bahkan Paviliun Wufang memiliki kekhawatiran seperti itu. Semua orang tidak berani menyebut Xuanming alien, karena takut dimusnahkan. Sepertinya Suqingya dan yang lainnya tahu bahwa mereka adalah alien Xuanming, tetapi mereka tidak berani mengatakannya. Hanya takut. Namun, semua orang khawatir, tetapi alien Xuanming tidak pernah muncul sama sekali. Tidak ada yang disebut orang yang telah membunuh Zenmoshi. Bahkan tidak genosida. Semua orang takut. Tapi sejak saat ini, alien Xuanming menjadi tenang dan menakutkan. Bahkan wajahnya pun tidak terlihat. Jika Ye Junlin tidak memecahkan kebuntuan, alien Xuanming tidak akan muncul. Gong Qianqiu tidak pernah memikirkannya sebelumnya. Sekarang aku memikirkannya. Punggungku menggigil. Bukannya ras alien Xuanming tidak pernah muncul, tetapi telah berada di Sentianjian sepanjang waktu, selalu di bawah hidung. Bukannya mereka tidak berurusan dengan penyihir kota, atau mereka telah berurusan dengan itu sepanjang waktu. Namun metode yang digunakan bukanlah pukulan langsung. Bab 3487, sebuah pukulan yang mengubah pola. Artinya, Gong Qianqiu mengetahui dunia dan memiliki informasi terlengkap. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan tahu tentang keberadaan Duguk Xiao. Lagi pula, dia tidak pernah menunjukkan wajahnya di depan semua orang di divisi penindasan iblis. Hahaha. Ternyata akar saudara Ye Junlin ditransplantasikan oleh mereka. Benar. Baiklah. Ternyata orang-orang di belakang ras alien Xuanming adalah Dugu Tuo dan putranya. Mereka juga yang mentransplantasikan 5 elemen akar dan tulang spiritual. Tidak heran Dugu Tuo begitu akrab dengan segala sesuatu di luar. Ternyata dia sudah mengendalikan segalanya. Duguk Xiao sekarang sangat kuat, dan sangat cocok dengan tulang roh akar roh 5 elemen. 5 elemen akar spiritual dan tulang spiritual telah dimainkan sepenuhnya. Kekuatannya saat ini hampir sama dengan Dugu Tuo. Melihat seluruh divisi setan kota, itu adalah jenius pertama yang memang layak. Duguk Xiao, yang memiliki 5 elemen akar dan tulang spiritual, sangat kuat, tetapi tidak sebanding dengan Gong Qianqiu hari ini. Gong Qianqiu tidak hanya menginjak semua Tianjiao dari divisi Zenmo di bawah kakinya. Dia bahkan menginjak orang seperti Dugu Tuo. Tapi semua ini tidak penting. Yang paling penting adalah dia tahu di mana alien Xuanming berada, dan dia juga tahu keberadaan 5 elemen. Akan ada pertunjukan yang bagus selanjutnya. Selama dia memberitahu Ye Junlin, maka targetnya akan sepenuhnya bergeser. Ye Junlin membunuh alien Xuanming dengan kemarahan mutlak. Bahkan Zenmoshi akan membunuh alien Xuanming. Saatnya untuk kekacauan. Beli dia lebih banyak waktu. Dia bahkan bisa memanfaatkan nelayan. Gong Qianqiu benar-benar ingin tertawa terbahak-bahak. Tuhan benar-benar di sisinya. Keberuntungan selalu ada di sini. Meskipun ada tikungan dan belokan, dia aman sepanjang jalan. Pada saat kritis ini, dia secara tidak sengaja menemukan keberadaan ras alien Xuanming dan rahasia terbesar Sentianjian. Bukankah itu semua baik untukmu? Jika Anda mengeksposnya sendiri, kemudian Anda dapat membeli lebih banyak waktu untuk diri sendiri dan membiarkan diri Anda tumbuh lebih cepat. Pada saat itu, Ye Junlin bukan lagi lawannya. Menunggu mereka bereaksi dan kemudian berurusan dengan kata-kata mereka sendiri, itu akan terlambat. Setelah mengetahui rahasia besar ini, situasinya langsung berubah. Menjadi bermanfaat bagi Mia Chiaki. Gong Qianqiu tidak tinggal lama, tetapi pergi bersama Yu Feng Tianxi. Tidak ada yang tahu dia ada di sana. Tidak ada yang tahu bahwa Yu Feng Tianxi telah pergi. Dan tidak ada yang tahu bahwa semua obat ajaib pengawas Tianyi telah menghilang. Ini akan menjadi pukulan yang akan mengubah pola divisi setan kota. Datanglah ke kuburan massal. Tuan Tulang, aku akan memberimu hadiah.
Gong Qianqiu melemparkan Yu Feng Tianxi ke tanah. Master Tulang terkejut. Ini Yu Feng Tianxi. Tuan Tulang sangat terkejut sehingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Dan kamu telah tumbuh sampai titik ini. Sudah berapa lama kamu tidak melihat? Master Bond sangat terkejut ketika dia melihat Gong Qianqiu sehingga matanya terbang keluar. Dulu saya berpikir bahwa Gong Qianqiu adalah eksistensi yang sangat kuat. Tetapi pada saat ini, dia memiliki perasaan panik dan kekuatan. Hampir terintegrasi dengan seluruh dunia. Dia adalah langit. Dia adalah perasaan bumi. Ada tekanan bergulir pada dirinya. Lebih kuat dari semua orang yang pernah ditemui Master Tulang. Ketika Yu Feng Tianxi melihat kenalan lama itu, wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar. Tetapi dibandingkan dengan apa yang baru saja dia alami, dia merasa lega. Master Tulang bukan apa-apa. Yu Feng Tianxi tidak memikirkannya, kan? Kita akan menghancurkan divisi setan kota. Master Bond tertawa. Sebab, saat itu, ia mengikuti cara pengobatan yang jahat dan diusir oleh Yu Feng Tianxi. Nafas ini akhirnya akan keluar. Ayo, bunuh aku. Yu Feng Tianxi berbaring telentang. Dia tidak berdaya untuk menghentikannya, dan hanya bisa mengikuti arus. Aku akan melahapnya dulu. Gong Qianqiu melahap semua skill Yu Feng Tianxi. Aku akan memberikannya padamu. Gong Qianqiu melemparkan Yu Feng Tianxi ke Master Bond. Master Bond akan menyiksa Yu Feng Tianxi selanjutnya. Bab 3488. Gong Qianqiu tidak lagi menghubungi Xiao Feng. Dia membenci supervisor medis surgawi dan semua orang di supervisor surgawi. Jika itu jatuh ke tangannya, dia tidak akan pernah melepaskannya. Adapun Gong Qianqiu, dia juga tidak menganggur. Sambil meningkatkan kekuatannya, dia harus membuat pengaturan untuk penemuan ras alien Xuanming. Tentu saja dia tidak akan mengungkapkannya secara langsung. Karena yang dia inginkan adalah semua pihak bertarung, dan yang dia inginkan adalah memperpanjang waktu, sehingga orang-orang seperti Ye Junlin dapat mengalihkan perhatian mereka. Beri dia cukup waktu untuk tumbuh. Gong Qianqiu juga menemukan bahwa kekuatannya meningkat, dan semakin banyak dia menelan. Pada periode waktu berikutnya, dia melahap semua harta dan pil obat yang dicuri oleh pengawas medis surgawi dan pengawas sentian. Dia lebih kuat. Dia tidak berhenti dan terus tumbuh. Terus cari segala macam hal yang bisa ditelan olehnya. Dia juga membuka jalan bagi berita tentang ras alien Xuanming. Periode waktu berikutnya, Ye Junlin masih mencari Gong Qianqiu dan menemukan banyak petunjuk. Rasanya tidak jauh. Adapun Sentian Jian, yang secara aktif mempersiapkan, siap untuk memulai Tian Shifu. Terutama Dugu Tuo, dia sangat ingin menyerang Tian Shifu. Betul sekali. Dia adalah anggota ras alien Xuanming. Tujuannya adalah untuk mengendalikan divisi setan kota. Pada saat ini, kekuatan penghalang lain muncul, dan dia secara alami tidak akan melepaskannya. Dan kali ini yang paling menyedihkan adalah Xiao Feng. Entah kenapa, Gong Qianqiu sama sekali tidak menghubunginya sekarang. Ini membuat Xiao Feng cemas. Ya, benar, kata Gong Qianqiu. Cobalah untuk tidak menghubunginya. Tapi setelah mengatakan itu, sudah berapa lama sejak itu? Gong Qianqiu tidak menghubungi dirinya sama sekali. Tidak ada berita sama sekali. Dia juga mencoba menghubungi Gong Qianqiu. Tentu saja bukan karena ada acara besar, tetapi hanya mengatakan bahwa dia merindukan Gong Qianqiu atau semacamnya, dan ingin menghubungi Gong Qianqiu dan sebagainya. Hanya saja Gong Qianqiu tidak peduli sama sekali. Sekarang Xiao Feng dan Gong Qianqiu seperti lem. Jangan katakan tidak ada kontak untuk waktu yang lama. Bahkan jika dia tidak bisa melihatnya sedetik pun, Xiao Feng akan sama tidak sabarnya seperti semut di wajan panas. Xiao Feng tidak melakukan apa-apa hari ini. Saya hanya ingin melihat Gong Qianqiu. Dia tidak sabar untuk segera menemukan Gong Qianqiu. Dia merasa tidak nyaman, seolah-olah ribuan semut berjalan di atasnya. Apapun yang terjadi, kuncinya adalah dia menghubungi Gong Qianqiu, tetapi pihak lain tidak menjawab sama sekali. Faktanya,
Gong Qianqiu melihat hubungannya dan hanya mencibir, sakit. Xiao Feng hari ini seperti semut di matanya. Sekarang Xiao Feng tidak lagi berguna. Dia tidak perlu khawatir tentang bidak catur ini lagi. Dia terlalu malas untuk menanggapi kontak Xiao Feng. Buang-buang waktu. Anda benar-benar tidak berpikir Anda layak untuk diri sendiri, bukan? Gong Qianqiu mencibir lagi dan lagi. Jika Xiao Feng memiliki keterampilan Ye Junlin, itu akan baik-baik saja. Tapi dia adalah sampah. Di mana itu layak untuk Gong Qianqiu? Sampah. Beraninya kau menghubungiku. Hehe, aku sedang berbicara denganmu dan itu hadiah untukmu. Xiao Feng salah. Suzaku melihatnya. Meskipun Xiao Feng tidak keluar atau melakukan hal lain, kondisinya terlalu buruk, yang dilihat Suzaku. Kurang lebih seperti yang dia prediksi. Xiao Feng masih harus memiliki kontak dengan Gong Qianqiu, dan kedua belah pihak tidak memutuskan kontak sama sekali. Namun, melihat penampilan Xiao Feng, Gong Qianqiu seharusnya mengabaikan Xiao Feng. Itulah sebabnya dia seperti ini. Namun, Suzaku masih ingin terus mengamati. Tidak ada bukti untuk ini. Itu hanya tebakannya. Dia harus terus mengawasi. Setelah itu, kondisi Xiao Feng semakin memburuk. Teh dan nasi tidak harum. Saya tidak berlatih lagi. Saya tidak punya apa-apa untuk dilakukan sepanjang hari. Tinggal menunggu balasan dari Gong Qianqiu. Tetapi semakin Anda menunggu, semakin sedikit berita yang ada. Gong Qianqiu baru saja menghilang. Tidak akan menghubunginya sama sekali. Tidak peduli bagaimana dia menghubungi, Gong Qianqiu tidak akan menjawab. Qianqiu, balas saja aku. Aku hanya ingin tahu bagaimana kamu pulih dari cederamu. Xiao Feng sangat tidak sabar. Tunggu saja balasan Gong Qianqiu. Bab 3489, keadaan darurat terjadi. Tapi tidak peduli bagaimana Xiao Feng menunggu, itu tidak berhasil. Gong Qianqiu tidak membalasnya. Sekarang dia hampir tidak memiliki nilai guna. Apa yang Gong Qianqiu lakukan? Semua orang tahu bahwa Ye Junlin sedang mengincarnya, dan dia tidak dapat menyampaikan berita apapun sekarang. Itu bahkan akan digunakan oleh Ye Junlin. Hampir tidak ada gunanya. Artinya, ketika Gong Qianqiu akhirnya membutuhkannya, dia akan menghubunginya. Kalau tidak, itu tidak mungkin. Tidak ada nilainya. Dan bagi Gong Qianqiu, itu tidak sebagus perayap semut di bawah kakinya. Dia masih sibuk. Bagaimana dia bisa punya waktu untuk mengurus Xiao Feng? Sampah yang tidak berguna. Melihat Xiao Feng menghubunginya, Gong Qianqiu merasa jijik. Tetapi semakin sedikit Gong Qianqiu tidak menghubungi Xiao Feng, semakin tidak sabar dan panik Xiao Feng. Semua orang menjadi gila. Patah hati sepanjang hari. Tidak melakukan apapun. Seluruh orang dalam keadaan runtuh. Tetap di tempat Anda berada dan jangan pernah keluar. Bahkan Suzaku, yang telah mengamatinya, merasa sangat tertekan. Keadaan Xiao Feng sangat salah. Setelah beberapa hari lagi, Gong Qianqiu hampir menyelesaikan bayangan berita alien Xuanming. Ini akan segera dimulai. Tentu saja, Xiao Feng tidak memperhatikannya sama sekali. Ini membuat Xiao Feng pingsan dan menjadi gila. Bertemu satu sama lain dalam satu hari seperti setiap 3 musim gugur. Sudah lama sejak aku melihatnya, dan dia benar-benar diambang menjadi liar. Dia ingin melihat Gong Qianqiu sepanjang waktu. Dengarkan saja suaranya. Tapi semakin saya menunggu, semakin tidak ada kabar. Rasanya seperti dia ditinggalkan. Dia memiliki perasaan bahwa Gong Qianqiu akan menjauh darinya. Ini adalah hal terakhir yang ingin dia lihat. Jika demikian, apa gunanya hidupnya? Gong Qianqiu jauh darinya, dan hidup itu membosankan. Dia tidak bisa memiliki tuan, tidak ada orang lain. Tapi tidak tanpa Gong Qianqiu. Inilah yang membuatnya tetap hidup. Apa yang Xiao Feng pikirkan sebelumnya adalah untuk membalaskan dendam 5 orang Qinglong. Ini adalah tujuan dan motivasinya selanjutnya. Tapi itu semua hilang sekarang. Hanya ada Gong Qianqiu di benaknya.
Semuanya hidup untuk Gong Qianqiu. Gong Qianqiu tidak menghubunginya. Dia lebih tidak nyaman daripada kematian. Xiao Feng tidak bisa menahannya. Jadi dia ingin menghubungi Gong Qianqiu. Akhirnya dia hampir pingsan. Dia harus menghubungi Gong Qianqiu. Dia sangat khawatir. Berbagai ide muncul di benak saya. Apakah ada orang lain di Gong Qianqiu? Atau dia dalam bahaya? Mustahil. Pasti ada yang salah. Kalau tidak, Gong Qianqiu tidak akan menghubunginya untuk waktu yang lama. Pasti ada yang salah. Dia harus menghubungi Gong Qianqiu. Harus. Tetapi bagaimana dia menghubungi? Gong Qianqiu tidak menanggapi. Bagaimana melakukan? Saya harus menemukan cara untuk menghubungi Gong Qianqiu. Xiao Feng mulai berpikir. Benar. Dia berpikir bahwa Gong Qianqiu telah mengatakan bahwa dia dapat menghubunginya, tetapi hanya jika ada sesuatu yang penting. Meskipun berbohong. Tetapi untuk menghubungi sang Gong Qianqiu, dia putus asa. Setelah itu, Xiao Feng segera menghubungi Gong Qianqiu. Dikatakan bahwa ada peristiwa besar. Peristiwa besar telah terjadi, dan itu mendesak. Gong Qianqiu, yang sibuk, takut dengan berita mendesak yang dikirim oleh Xiao Feng. Untuk sesaat dia ketakutan hingga berkeringat dingin. Wajah seluruh orang itu pucat dan tidak berdarah. Mungkinkah Ye Junlin menemukan dirinya sendiri? Kalau tidak, Xiao Feng tidak akan menghubunginya seperti ini. Meskipun sekarang dia merasa memiliki kekuatan untuk melawan Ye Junlin. Tapi jelas bukan saat yang tepat untuk mengungkapkannya. Dia akan mengungkapkannya ketika dia bisa mengalahkan Ye Junlin dengan cukup. Ini bukan waktu yang baik. Dia sendirian mungkin terikat dengan Ye Junlin. Tetapi jika semua orang seperti Zhen Moxi dan Tian Shifu datang, maka dia belum tentu lawan. Dia ingin 100% yakin. Sekarang 50% tidak yakin. Masih tidak dapat ditemukan oleh Ye Junlin. Sekarang Xiao Feng segera menghubungi dirinya sendiri. Tetapi apakah itu tidak ditemukan oleh Ye Junlin? Selain itu, apa masalahnya? Bab 3490, Kemarahan Gong Qianqiu. Dalam waktu singkat, Gong Qianqiu sudah memikirkan di mana dia diekspos. Mengarah pada penemuan identitas. Setelah mengambil beberapa napas dalam-dalam, dia mulai menghubungi Xiao Feng. Apa yang terjadi dengan Xiao Feng? Cepat dan katakan padaku. Meskipun Gong Qianqiu memegang kendali, seluruh orang masih gemetar. Bagaimanapun, itu sangat penting. Xiao Feng di sini gelisah. Saya tidak berharap Gong Qianqiu benar-benar menghubunginya. Dia hampir berteriak kegirangan. Qianqiu, kamu akhirnya menghubungiku. Aku akan mati. Xiao Feng hampir menangis. Dia tiba-tiba mengungkapkan semua pikirannya tentang Gong Qianqiu. Itu adalah cinta yang mengakar. Gila untuk cinta yang ekstrem. Hanya saja Gong Qianqiu tidak masuk angin sama sekali. Ah, jangan katakan ini. Apa yang kamu katakan? Gong Qianqiu terdiam dan merasa jijik. Ini adalah waktu yang sulit, dan saya masih berbicara tentang cinta dan cinta. Bodoh. Sangat bodoh. Hal ini membuat Xiao Feng tertegun sejenak. Ah, Qianqiu, inikah hal besar yang aku cari untukmu? Bukankah cintaku padamu adalah hal yang besar? Menurut pendapat Xiao Feng, cintanya pada Gong Qianqiu adalah hal terbesar. Itu hal yang paling mendesak. Agaknya Gong Qianqiu juga memahaminya seperti ini. Cinta mereka adalah yang terbesar dan di atas segalanya. Qianqiu, dengarkan aku. Aku sangat merindukanmu. Aku ingin melihatmu setiap saat. Xiao Feng mengambil kesempatan untuk mengucapkan semua kata yang telah dia tahan selama berhari-hari dalam satu tarikan napas. Gong Qianqiu pasti sama. Sangat merindukan diri sendiri. Menyimpan banyak kata, bukan? Dia pasti malu mengatakannya. Ambil inisiatif untuk mengatakannya terlebih dahulu. Dia pasti akan mengatakan lebih banyak. Xiao Feng mengambil kesempatan untuk mengatakan semua yang ingin dia katakan. Kebalikan dari Gong Qianqiu adalah diam dan tidak berbicara. Sebenarnya, dia telah sampai di ambang kemarahan. Tapi,
Dalam pandangan Xiao Feng, Gong Qianqiu mendengarkan dengan seksama cintanya. Dia merasa sangat manis dan sangat bahagia. Gong Qianqiu adalah segalanya baginya. Qianqiu, terserah kamu selanjutnya. Sudah lama sekali. Apakah kamu merindukanku? Xiao Feng bertanya dengan penuh semangat dengan antisipasi. Yang dia tunggu adalah ekspresi pikiran Gong Qianqiu. Baru setelah Gong Qianqiu terdiam lama dia bertanya tanpa tergesa-gesa. Ini yang kamu katakan kepadaku hari ini bahwa ada masalah yang mendesak. Tidak ada yang lain. Xiao Feng menjawab. Ya, Qianqiu. Aku sangat mencintaimu. Banyak. Aku ingin melihatmu sepanjang waktu. Aku ingin tahu bagaimana kamu pulih. Dan aku ingin tahu bagaimana keadaanmu. Hanya itu. Suara Gong Qianqiu menjadi dingin. Nantikan pada saat yang sama. Gong Qianqiu jelas tahu bahwa dia merindukan. Dan dia harus terus berbicara sendiri. Ini untuk mendengar pembicaraan yang lebih manis. Dia terlihat manis dan bahagia. Juga menantikan tanggapan gila Gong Qianqiu. Ya, itu saja. Saya sangat ingin menghubungi Anda. Itu yang saya katakan. Kalau tidak, Anda tidak akan membalas saya. Tapi itu juga sangat menarik. Jika saya tidak menghubungi Anda begitu lama, saya tidak bahkan tahu bahwa aku sangat mencintaimu. Xiao Feng buru-buru berkata sambil tersenyum. Masih tergila-gila mengungkapkan cintanya. Karena Gong Qianqiu suka mendengarkan, maka dia akan berbicara lebih banyak. Bodoh. Bodoh. Aku belum pernah melihat orang idiot sepertimu. Sepertimu. Pria seperti sampah. Cuncun tidak memiliki IQ sama sekali. Kamu benar-benar sampah. Itu bahkan lebih sampah dari yang aku kira. Kamu masih murid Ye Junlin. Apakah kamu mempermalukan Ye Junlin? Kamu punya bagian apakah itu seperti dia? Bakatnya tinggi, tetapi kekuatannya rendah. Tidakkah kamu memikirkan alasanmu sendiri? Kamu tidak bisa menopang tembok. Kamu yang paling bodoh yang pernah kutemui. Tidak ada. Kamu sakit. Bersambung.